Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik, para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Madari dan di stasi Santo Thomas dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 8 Februari tahun 2024, hari biasa pekan kelima. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Rahim, kami mohon ampun bila kami sampai melanggar perjanjian-Mu. Semoga kami Kau bangkitkan dan Kau jadikan manusia baru berkat sabda Yesus Putra-Mu terkasih. Dialah Tuhan kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Markus bab 7 ayat 24 sampai dengan 30. Pada waktu itu Yesus meninggalkan daerah Galilea dan berangkat ke daerah Tirus. Ia masuk ke sebuah rumah dan tidak mau bahwa ada orang yang mengetahuinya. Tetapi kedatangannya tidak dapat dirahasiakan. Malah di situ ada seorang ibu yang anak perempuannya kerasukan roh jahat. Begitu mendengar tentang Yesus, ibu itu datang dan tersungkur di depan kakinya. Ibu itu seorang Yunani berkebangsaan Sirofenesia. Ia mohon kepada Yesus supaya mengusir setan dari anaknya. Yesus selalu berkata kepadanya, "Biarlah anak-anak kenyang dahulu, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing." Tetapi ibu itu menjawab, "Benar Tuhan, tapi anjing di bawah meja pun makan remah-remah yang dijatuhkan anak-anak." Lalu Yesus berkata kepada ibu itu, "Karena kata-katamu itu, pulanglah, sebab setan itu sudah keluar dari anakmu." Ibu itu pulang ke rumah dan mendapati anaknya terbaring di tempat tidur, sedang setan itu sudah keluar. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kisah seorang ibu yang adalah seorang Yunani berkebangsaan Sirofenesia yang anaknya kerasukan setan dan tahu bahwa Tuhan Yesus datang, lalu karena percaya kepada Tuhan Yesus dan karena cintanya kepada si anak, maka si ibu tetap memohon supaya Tuhan Yesus mengusir setan dan menyelamatkan si gadis anaknya itu. Apa yang dilakukan oleh si ibu menjadi contoh bagaimana iman dianugerahkan kepada setiap orang, dan Tuhan Yesus pun akhirnya mendengarkan dan mengabulkan permohonan si ibu karena iman si ibu yang percaya tentang Tuhan Yesus hadir di tengah-tengah manusia untuk menyelamatkan umatnya. Meskipun ia berkebangsaan Sirofenesia, seorang Yunani yang sebenarnya tidak berhak untuk memperoleh berkat penyelamatan, tetapi oleh karena iman yang dianugerahkan Tuhan kepadanya, si ibu dengan tetap tekun percaya, namun juga dengan rendah hati memohon kepada Tuhan Yesus, hingga akhirnya Tuhan Yesus mengabulkan dan mengusir setan hanya dengan bersabda. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita memiliki iman seperti si ibu tadi, sehingga kita tetap berjuang di dalam hidup ini, mengupayakan yang baik dan benar karena percaya pada Tuhan Yesus dan karena cinta kepadanya, serta juga memiliki perhatian dan kasih pada orang-orang di sekitar kita. Karena itulah yang akan membawa kita kepada keselamatan, sebagaimana ibu yang bukan bagian dari umat Israel tetapi memperoleh berkat karena iman yang dianugerahkan Tuhan sungguh-sungguh diungkapkan, sungguh-sungguh diwujudkan dan perjuangkan ibu dengan baik. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang selalu dan banyak segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu, Tuhan, bersama-Mu dan bersama Roh-Mu kita semua di peta perjuangan kita untuk memiliki iman yang teguh, kehendak yang kuat dan kerendahan hati, percaya pada Yesus sumber kesembuhan dan keselamatan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin.